Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, yang mana kenikmatan ini kadang-kadang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Kalau kita lihat sekarang, betapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang sedang sakit, berada di rumah sakit, sedang tidak bisa hadir di masjid dikarenakan kondisi kesehatan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar kepada kita, yang patut kita syukuri. Walaupun kita sudah mencoba mensyukuri semua nikmat Allah, sebagaimana disabdakan bahwasanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita mau menghitung-hitung semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perantara beliau kita menjadi paling baiknya umat yang nantinya akan masuk surga insyaallah beserta dengan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi berkat Nabi Muhammad kita nanti termasuk orang yang akan masuk ke surga pertama kali berkat barakah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan Safar ini Indonesia kedatangan seorang ulama besar, seorang ulama kaliber internasional yang diakui keilmuannya secara internasional. Sekarang beliau sedang rihlah dakwah atau beliau sedang berdakwah di Indonesia. Beliau adalah Al-Habib Umar bin Hafidh. Al-Habib Umar bin Hafidh ini termasuk ulama yang kemudian oleh beberapa kalangan dimasukkan terhadap 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Salah satunya diantaranya beliau. Jadi beliau sekarang kondisi saat ini sedang ada di Surabaya. Pagi ini sedang ada majelis atau dars atau kuliah juga di Masjid Al-Akbar Surabaya. Kalau tidak salah ini sudah hari ke-3 atau ke-4 beliau berada di Indonesia. Kita yang ada di Jember ini yang tidak bisa hadir ke Surabaya, tidak bisa hadir ke Gresik, Anda bisa mengikuti perjalanan rihlah dakwah beliau melalui YouTube ataupun televisi, terutama channel saluran yang namanya Nabawi TV. Kalau ada di YouTube, ketik aja Nabawi TV, insyaallah di halaman yang pertama itu nanti akan keluar rihlah dakwah Al-Habib Umar bin Hafidh. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk mengambil ilmu daripada ulama-ulama yang datang ke negeri Indonesia dan menjadi keberkahan bagi kita penduduk Indonesia. Amin Allahumma amin. Baik, kita sekarang lanjutkan pelajaran kita, tafaqquh fid din kita, dari kitab Takrib atau Al-Ghayah wa Takrib. Kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudu. Yang kita sebutkan ada 3, yaitu niat, kemudian menghilangkan najis dari badan, kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh dan juga rambut yang ada di badan. Jadi ada sampai dikatakan, kenapa kok sampai rambut itu harus juga terkena basuhan ketika kita mandi? Karena katanya ketika kita inzal itu
kenikmatan yang dirasakan oleh tubuh itu dirasakan oleh sampai kepada ujung-ujung kuku kita, sampai juga ujung-ujung rambut kita. Makanya semuanya wajib dibasuh gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Nanti ada sekitar 17 mandi yang disunnahkan, dan kita juga akan mengkomparasikan dengan pemahaman penduduk Indonesia tentang mandi dan juga kondisi Arab tentang mandi ini bagaimana, sehingga kita mendapatkan gambaran tentang mandi sunnah ini dengan baik. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, halaman 5 di paling bawah itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Faslun wal iktisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Faslun ini adalah sebuah pasal. Wal iktisalatul masnunatu, adapun iktisalat mandi-mandi al masnunatu yang sunnah, sab'ata asyara ghuslan, ada 17 mandi. Ada 17 mandi yang masuk kategori mandi sunnah. Yang pertama, ghuslul jumu'ati wal 'idaini wal istisqa'i wal khusufi wal kusufi wa ghuslu minal ghuslil mayyiti ila akhirih. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ah, mandi sholat Jumat. Awal yang dianggap kita mendapatkan kesunahan ketika mandi sholat Jumat dimulai sejak fajar di hari Jumat. Jadi andaikan kita setelah subuh di hari Jumat itu mandi, dan kita meniatkan mandi itu untuk hadir kepada sholat Jumat, itu sudah cukup. Artinya kita mendapatkan kesunahan mandi untuk hadir sholat Jumat. Dimulai sejak kapan? Dimulai sejak subuh di pagi hari. Tetapi ulama mengatakan mandi di hari Jumat ini afdolnya adalah semakin dekat dengan waktu pelaksanaan daripada sholat Jumat. Walaupun sejak pagi sudah dianggap mandi untuk hadir sholat Jumat itu dianggap sudah sunnahnya sudah dapat. Tetapi semakin dekat kita dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat itu lebih baik. Kenapa? Kondisinya adalah semakin kita dekat dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat, maka kondisi badan itu lebih segar, lebih fresh, dan juga lebih harum begitu ya. Karena apa? Mandi habis subuh, tetapi habis subuh kerja begitu, akhirnya berkeringat yang akhirnya membuat badan kotor lagi, akhirnya hadir ke sholat Jumat itu masih kemudian membawa sisa-sisa keringat tadi. Makanya kenapa kemudian disunnahkan mandi pada sholat Jumat ini? Karena memang kita itu disunnahkan pada hari Jumat itu selain membersihkan badan kita untuk tatayyub. Tatayyub itu memakai wangi-wangian. Itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu asal dari keringat beliau sendiri itu adalah wangi, harum. Karena ada sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ini suatu hari Nabi Muhammad tidur di rumah sahabat Ummu Sulaim ini. Kebetulan cuaca agak panas begitu, sehingga beliau ada cucuran keringat di dahinya, di wajahnya. Oleh Ummu Sulaim ini diambilkan secari kain, diambil gitu ya, keringat-keringat daripada Rasulullah, kemudian dikumpulkan, diperas, ditaruh di sebuah wadah kaca begitu. Ketika bangun, Rasulullah SAW nanya, Ummu Sulaim, kamu buat apa? Ini kami kumpulkan keringat Anda. Dan itu dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan keringat Nabi Muhammad SAW sendiri itu adalah baunya harum. Tetapi walaupun beliau berbau harum seperti itu, beliau masih menggunakan daripada wangi-wangian, sehingga diriwayatkan apabila ada anak kecil di jalan kemudian disentuh oleh Nabi Muhammad, ibunya akan tahu bahwasanya anak itu baru disentuh oleh Nabi Muhammad dari bekas tangan beliau, ada sisa-sisa bau. Nah, tapi ini mungkin kalau di kondisi kita sekarang kita sesuaikan ya,
Karena sekarang itu di Indonesia lagi banyak toko parfum yang dijual itu parfum bibit. Parfum bibit itu baunya sangat keras. Ketika ditempelkan ke tangan itu bisa sampai berjam-jam tidak hilang. Kenapa harus perhatian dengan ini? Karena kadang-kadang orang yang sudah keseringan pakai parfum itu membuat dirinya, indera penciumannya itu kemudian tidak sensitif lagi. Artinya kok kayak kurang harum, tambahi lagi gitu ya. Akhirnya karena gak semua orang cocok dengan keharuman tertentu, dia hadir ke masjid itu bukan menambah khusyuk kepada yang ada di sampingnya, tambah pusing begitu ya, karena gak semuanya cocok. Nah ini juga menjadi perhatian bagi kita, pakailah itu sewajarnya saja, jangan berlebihan karena takut orang di samping kita juga nggak cocok dengan wangi itu. Karena yang sekarang itu baunya subhanallah ya, menyengat sekali begitu ya. Apalagi yang bibit-bibit yang dijual itu nggak semuanya cocok, makanya disesuaikan saja. Sebenarnya yang lebih masuk itu sebenarnya wangi-wangian yang segar-segar kalau di Indonesia ya. Seperti wangi parfum di masjid kita ini, insya Allah ini semua orang cocok wangi bau seperti ini. Tapi kalau bau yang sudah aneh-aneh itu kadang-kadang sebagian orang bukan merasa senang tapi malah pusing. Ini disesuaikan saja, paling tidak berlebihan. Bahkan Gus Baha itu pernah bilang, ketika Anda berlebihan menggunakan parfum yang Anda taruh di tangan, itu kan ceket di tangan. Kalau Anda misalkan batal wudhu dan harus wudhu lagi, ditakutkan nanti ketika parfum itu terkena dengan air, tangan Anda ini airnya nanti bukan air mutlak lagi, air yang sudah dengan bercampur dengan parfum. Maka ini perlu kita hati-hati, karena parfum itu kadang-kadang dipakai di tangan seperti itu. Dipakai secukupnya saja, atau kalau bisa ditempelkan ke baju, jangan ke tangan. Nah ini sholat Jumat. Dan ini kalau di Arab ini bahkan dalam kitab-kitab itu disebutkan paling tidak orang mandi itu 1 kali dalam 1 minggu. Karena memang kondisinya beda dengan kita. Kalau di Indonesia mandi ini sudah menjadi budaya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan kita kepada orang itu sudah mandi gitu. Dan itu orang nggak tersinggung ditanya sudah mandi, karena kita udah biasa. Tapi kalau sama orang luar negeri, Anda jangan tanya sudah mandi gitu. Dia nanti tersinggung. Ini jangan-jangan apa saya bau atau gimana kalau ditanya sudah mandi terus. Di kita biasa, karena kita negara tropis, kita berkeringat banyak, mandinya pagi dan sore. Tapi pengalaman saya ketika kita masuk ke negara-negara yang bermusim subtropis, apalagi musim dingin, musim salju, itu nggak bisa niru Indonesia. Mereka untuk mandi harus pakai penghangat, pakai gas, pakai listrik dan mahal, dan tidak bisa mandi sesuka hati seperti di Indonesia. Mandinya mungkin ya beberapa hari sekali, karena kondisi cuaca dingin itu membuat badan itu tidak cepat bau dan tidak berkeringat, tidak tropis seperti di Indonesia. Bahkan di negara-negara Arab itu selain mereka cuacanya panas, juga ada musim namanya musim dingin. Makanya mungkin yang sudah pernah haji, ketika sampai di Mekah atau Madinah ataupun umrah, kadang-kadang di Madinah itu lagi musim dingin, dan jamaah haji kita tidak tahu, dikiranya Arab itu panas, akhirnya nggak bawa jaket, nggak bawa apa. Sampai di Madinah cuaca dingin itu kadang-kadang yang kasihan yang sudah berusia gitu ya, itu sampai kakinya pecah, bibirnya pecah, keluar darah. Jadi ada di Arab itu cuaca-cuaca yang seperti ini. Jadi memang orang kadang-kadang kalau dia tidak makan yang aneh-aneh, badannya nggak bau. Makanya sampai diucapkan paling tidak orang itu mandi 1 kali dalam 1 minggu, yaitu untuk sholat Jumat ini. Dan juga air di sana tidak seperti di Indonesia. Kalau kita ini sungai banyak, mata air banyak. Tapi kalau di negara Arab ini mandinya, bahkan kalau di Arab Saudi itu mereka pakai air yang disuling dari air laut. Jadi rumah itu nggak mungkin dapat air yang pakai keran gitu. Mereka dapat airnya dari seperti kita, truk. Jadi di atas bangunan rumahnya ada tandok. Itu kalau Anda jor-joran pakai air mandi tiap hari seperti di Indonesia, itu paling 2 hari sekali akan datengin truk untuk masukkan air, dan itu harganya mahal.
Jadi kondisinya seperti itu. Makanya di sini sampai ada istilahnya mandi-mandi yang disunnahkan. Walaupun negara Arab, kondisi di mana syariat Islam pertama kali turun dan Nabi Muhammad pertama kali hidup di sana, tetapi disunnahkan untuk mandi ini. Yang pertama adalah mandi Jumat. Banyak sekali sunnah-sunnah mandi Jumat yang bisa kita lihat juga selain mandi ini, termasuk memotong kuku dan juga hadir awal di sholat Jumat itu dan lain-lain. Yang berikutnya wal idaini, dan dua id. Dua id ini kita dua hari raya, baik Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ini biasanya orang-orang tua kita, kalau saya dahulu itu karena sholat id ini pagi hari, biasanya kalau dulu nggak ada heater seperti zaman sekarang itu, jadi anak-anak kecil itu kalau pagi itu sudah dibanguni, ayo mandi, sudah dibuatin air hangat. Itu zaman saya seperti itu, jadi dibanguni, ayo mandi. Ya kan emang seger ya, mandi pagi, hadir gitu ya, hadir sholat, senang, tambah seger, tambah wajahnya itu berseri-seri karena di hari raya itu semuanya senang gitu. Dan ini sunnah, termasuk sunnah hadir kita selain pakai pakaian baru juga mandi di pagi harinya begitu ya. Pokoknya di Islam itu kalau mau kumpul-kumpul itu sunnahnya mandi lah kita itu. Di Islam itu seperti itu, karena kita nggak suka ya di Islam itu kemudian hadir ke majelis kemudian dalam kondisi badan berbau yang akhirnya mengganggu kehusyuan orang-orang yang hadir. Majelis apa saja, baik itu majelis ilmu ataupun majelis apapun yang terdapat perkumpulan orang, itu disunnahkan seperti ini. Sangat detail sekali sebenarnya ajaran Islam, cuman sebagian kita aja mungkin tidak paham begitu ya. Dan biasanya orang Indonesia ini terkenal kalau secara pribadi ini kebersihannya luar biasa. Kebersihannya luar biasa, termasuk orang yang bersih-bersih kalau orang Indonesia ya. Ini terbukti kalau Anda misalkan berkomunikasi dengan orang lain, itu kadang-kadang mereka tidak sebersih daripada orang Indonesia, tidak sebersih orang Indonesia. Makanya nanti kalau seperti Pak Rasul yang sudah tahu mungkin orang India baunya lain gitu ya, kita mungkin nggak kuat sama mereka karena kondisi mereka mungkin banyak makan bawang-bawangan atau apa, itu pasti tahu. Nah, ya. Kalau orang Indonesia ini tidak berbau. Tapi kalau yang lain itu karena kebanyakan makan kari mungkin ya, akhirnya macam-macam. Nah, kayaknya disunnahkan untuk mandi. Wal istisqa dan mandi untuk menghadiri sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat meminta hujan. Kalau di Indonesia ini jarang. Kadang-kadang kalau kemarau sudah panjang itu kadang-kadang dilaksanakan akhir-akhir ini. Tapi kalau di negara Arab ini sering mereka sholat istisqa, sholat meminta hujan gitu ya. Sebelum hadir untuk sholat istisqa itu disunnahkan untuk mandi juga. Baik, sholat minta hujan. Kemudian al-khusuf ya, sholat al-khusuf, sholat gerhana. Kalau khusuf ini gerhana Komar ini bulan ya. Khusuf pakai kha ini gerhana bulan. Kalau kusuf ini gerhana matahari. Jadi disunnahkan juga ketika terjadi gerhana. Di masjid ini juga pernah saya ikut dulu Ustadz ya, kalau nggak salah yang jadi imam waktu itu. Iya, kita sholat di sini waktu kalau nggak salah waktu itu siang hari kita sholat gerhana. Sebelum kita hadir ke masjid untuk sholat itu disunnahkan kita untuk mandi. Katanya dulu di Indonesia itu banyak mitos-mitos mengenai sholat atau gerhana ini. Bahkan ada yang membunyikan kentongan atau apa begitu ya. Dan itu sebenarnya kemudian dibantah oleh Islam. Bahkan di beberapa negara itu mitosnya kalau ada gerhana itu adalah ada seekor naga yang sangat besar yang kemudian itu sedang menelan matahari atau menelan bulan gitu ya. Bayangin gitu, ditelan gitu ya. Makanya kita harus rame-rame atau apa diusir tuh, dibuat kentongan dong dihilangin tuh. Ada mitos-mitos yang seperti itu. Atau mitos yang lain adalah ini terkait dengan meninggalnya seseorang, meninggalnya tokoh.
Makanya dijelaskan dalam khutbah kalau kita hadir sholat khusuf atau sholat khusuf ini, bahwasanya matahari dan bulan ini adalah punyanya Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah, dan mereka tunduk atas peraturan yang sudah dibuat oleh Allah, tidak terkait dengan meninggalnya tokoh siapapun, tetapi ini hanyalah sebuah kejadian yang kemudian kalau secara ilmiah akhirnya ditemukan ketika matahari, bumi, dan bulan itu berada di satu garis, dan ini disunnahkan kita untuk sholat. Makanya di dalam Islam itu banyak sekali sholat-sholat kita itu ditentukan oleh proses terjadinya alam. Bahkan sholat 5 waktu itu kan semuanya menggunakan matahari terbit, fajar itu fajar shodiq, kita sudah masuk waktu zuhur. Ketika tergelincir matahari itu masuk waktu waktu subuh. Tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Ketika bayangan suatu benda sudah sama, maka itu habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Begitu. Semuanya pakai ciptaan Allah berupa matahari. Termasuk salat khusuf dan salat khusuf ini. Kemudian berikutnya wal ghuslu min ghuslil mayyiti, wal ghuslu dan mandi min ghuslil mayyiti, sebab kita memandikan mayit. Jadi bapak-bapak di sini yang biasa menjadi pengurus dari rukun kematian, sunnahnya setelah kita ikut memandikan mayit itu, ketika pulang kita sunnah untuk mandi juga. Namanya al-ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi disebabkan kita sudah memandikan mayit. Kemarin sempat ada yang bertanya, kenapa mayit itu kemudian dimandikan? Apa dibalik itu? Saya sedikit membaca dalam kitab fikih itu ada 2 hal kenapa mayit itu kemudian dimandikan. Yang pertama itu adalah untuk kebersihan, yang kedua adalah untuk penghormatan. Itu bentuk penghormatan kita kepada mayit dan juga untuk kebersihan sebelum mayit itu kemudian dikafani dan ditaruh di kubur. Orang yang memandikan mayit itu dia disunnahkan sesudahnya untuk mandi karena selesai memandikan mayit. Begitu. Kalau yang nggak mandikan ya nggak usah, misalkan cuma ikut nganterkan nggak usah. Tetapi bagi yang memandikan, proses memandikan itu setelah pulang dia harus memandikan mayit atau mandi sendiri, dan itu hukumnya sunnah. Di Indonesia ini alhamdulillah sudah banyak yang sadar ya, mayit laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki, mayit perempuan dimandikan oleh perempuan. Biasanya di beberapa desa itu karena mungkin tidak terbiasa, akhirnya yang memandikan itu perempuan semua. Baik perempuan yang mandikan perempuan, kalau perempuan ya tidak ada yang mandikan laki-laki. Yang ada itu orang yang meninggal laki-laki, yang banyak kumpul-kumpul perempuan. Sebenarnya yang benar adalah perempuan yang mandikan perempuan, laki-laki yang mandikan laki-laki. Kenapa? Karena disebutkan oleh ulama kehormatan seseorang ketika meninggal sama ketika hidup. Anda tidak ingin dilihat auratnya oleh lain jenis, oleh perempuan misalnya. Sama begitu. Walaupun sudah meninggal, nggak boleh kita lihat aurat kita. Nggak boleh dia lihat aurat mayit yang sedang dimandikan itu. Makanya yang memandikan adalah perempuan. Kalau dia perempuan. Begitupun juga kalau laki-laki yang memandikan adalah laki-laki. Itu di Indonesia. Kadang-kadang di beberapa itu yang memandikan kadang-kadang perempuan kumpul-kumpul gitu ya. Baik, berikutnya wal kafiri idza aslama, dan mandinya orang kafir idza aslama apabila dia masuk Islam. Ada orang kafir sebelumnya tidak menganut agama Islam, kemudian dia membaca syahadat, maka disunnahkan bagi orang yang kafir seperti ini untuk dia mandi besar, untuk mandi sunnah. Tapi terdapat permasalahan di sini. Bagaimana jika orang kafir ini yang sebelum masuk Islam dia junub misalkan, dia inzal, dia keluar mani sehingga dia mandi besar, maka ada yang mengatakan dia bukan mandi sunnah lagi, dia harus mandi wajib.
Ada yang mengatakan ketika dia masuk Islam itu semuanya sudah gugur, dosanya gugur, termasuk prosesi mandinya itu sudah tidak dihitung lagi. Start awal hukum Islam berlaku kepada orang ini adalah ketika dia mengucapkan syahadat. Makanya sudah tidak dilihat apa dia junub sebelumnya, itu sudah tidak dilihat. Ada ikhtilaf di antara ulama mengenai hal ini. Jadi kalau ada orang kafir masuk kepada Islam sudah tidak dilihat sebelumnya, bahkan dosanya itu dikatakan ulama dosanya itu nol. Dia seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya kembali. Nah, disunnahkan bagi orang kafir yang ketika dia masuk kepada Islam disunnahkan untuk mandi. Berikutnya yang disunnahkan untuk mandi adalah wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Wal majnun dan orang gila, wal mughma alaihi dan orang yang semaput, orang yang tidak sadar, idza afaqa apabila keduanya baik orang gila ataupun orang yang tidak sadar itu afaqa terbangun dari semaputnya. Ada orang gila kemudian dapat 5 jam hilang gilanya, atau dapat berapa hari hilang gilanya, maka itu juga disunnahkan untuk mandi. Atau orang yang semaput, sering ada orang semaput, maka ketika orang semaput atau orang koma seperti ini, dia disunnahkan untuk mandi setelahnya. Jadi hukumnya baik semaput karena gila, karena dia hilang akal karena gila ataupun karena semaput, setelah dia sadar dia mandi begitu. Berikutnya wal ghuslu indal ihrami, dan mandi sunnah ketika dia ihram. Ihram ini adalah proses seorang jamaah haji membaca niat dari mikot. Mikot ini posisi tertentu yang ditentukan bagi jamaah-jamaah haji yang berada di sekitar Mekah itu, maka mikotnya berbeda-beda. Makanya orang Indonesia itu kalau mau ngikut mikot yang sebenarnya di atas pesawat itu sebenarnya sudah masuk ke mikot. Kalau dia turunnya di Jeddah, maka dia harusnya pakai baju ihramnya di atas pesawat begitu. Andaikan dia landing di Madinah pertama kali ketika sampai di Saudi Arabia, dia ziarah Madinah dulu, maka nanti mikotnya ada di sebuah tempat namanya Bir Ali. Bir Ali ada masjidnya di sana, mandi dulu, bisa pakai ganti baju ihram. Nah, maka ketika ihram itu disunnahkan mandi terlebih dahulu, karena ketika nanti sudah ihram, beberapa hal larangan-larangan diberlakukan bagi orang yang ihram, termasuk dia tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai baju yang berjahit dan sebagainya. Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Nah, makanya sebelum ihram ini niat untuk melaksanakan ibadah haji. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma hajjan, begitu cukup. Atau kalau umrah, labbaik Allahumma umratan. Setelah itu, setelah dia masuk waktu miqat, dia mengulang-ulang kalimat labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik selama perjalanan dari miqat dia sampai dia nanti sampai di Masjidil Haram. Dibaca terus labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Apa tidak berhenti? Ya berhenti kalau capek. Ingat lagi, baca lagi labbaik Allahumma labbaik gitu. Kalau enggak berhenti nanti kepak ya. Makanya kalau Pak Rasul ini pasti tahu, baca labbaik begitu, kalau diam, setelah diam dipandu lagi labbaik Allahumma labbaik. Artinya labbaik itu ya Allah, kami menunaikan atau mendatangi panggilanmu, labbaik gitu. Bahkan di sebagian adat orang Arab di Indonesia itu dipanggil namanya Muhammad, dia jawab labbaik itu artinya saya memenuhi panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Nah, ini proses dari ihram dari miqat ya. Adapun orang Indonesia sekarang ada ya ijtihad yang sebenarnya Jeddah itu sebenarnya bukan miqat untuk orang yang datang dari arah Indonesia begitu ya. Tapi akhirnya ada yang karena kemudahan dinilai miqat dari bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Nah, ini
agak dengan niatan memudahkan sebenarnya. Tapi kalau mau ngikut yang ada di tuntunan Nabi, sebenarnya ketika di atas pesawat itu, ketika melewati mikot untuk orang yang berada di Indonesia itu, baru dimulai mikot dari sana. Berikutnya, wadukhuli Makkah, dan mandi karena masuk kota Makkah. Nah ini karena Makkah dan Madinah ini termasuk dua kota suci, maka ketika masuk kota Makkah kita disunnahkan untuk mandi. Mandinya ya ketika sampai baru kita mandi di kota Makkah. Walil wukufi bi Arafatah, dan mandi untuk wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah ini adalah puncak prosesi di ibadah haji. Dikatakan oleh al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya bagaimana? Orang yang kemudian melewati, tidak hadir di padang Arafah pada tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu maka dia tidak kemudian dianggap sah hajinya. Ini paling, makanya di Arafah itu katanya kemarin itu termasuk perkumpulan jamaah haji terbanyak, 3 juta orang kalau nggak salah. 3 juta orang kumpul di sana. Itu yang terdata. Kalau jamaah haji yang pakai visa ziarah itu katanya saya dengar itu bisa sampai ada 6 juta orang dengan yang ilegal itu. Yang ilegal itu termasuk datang dari negara lain ataupun penduduk Saudi ataupun orang yang tinggal di Saudi Arabia haji. Karena mereka walaupun orang Saudi, saya kedatangan tamu kemarin namanya Habib Basim. Bagi penduduk Saudi Arabia, haji itu 5 tahun boleh hanya sekali. Jadi nggak boleh, walaupun mereka orang Mekah, walaupun mereka orang Saudi, nggak boleh haji tiap tahun. Karena memang kondisinya seperti itu. Bahkan di Indonesia sekarang antriannya ini luar biasa. Itu saya daftar itu sekitar tahun 2018 apa 19. Saya kemarin coba cek di internet, ternyata saya akan berangkat kalau pakai itu pada tahun 2045 dan usia saya sudah 60 itu. Ini gimana? Haji itu ibadah fisik begitu ya. Kok orang berangkatnya sudah usia 60, 65 itu sudah nggak kuat. Mau tawaf dapat 5 kali ya tepek gitu. Itu ada kemarin saya ziarah haji itu. Aduh oleh 5 kali tak kuat dapat 5 kali putaran habis nafasnya. Ini kan kasihan juga ini. Belum ada solusi untuk hal ini ya di Indonesia. Dan katanya banyak juga yang gagal berangkat. Kenapa? Harus melunasi. Sampean kalau ingin berangkat tahun ini nambah 25 juta, Pak. Aduh, nggak ada 25. Mau jual apa? Akhirnya nggak berangkat. Ya, nah, jadi mudah-mudahan punya. Yang bawah pakai bawah aja, ya pakai yang itu yang biru Pak. Nah, Oh begitu. Ya, jadi ibadah haji ibadah fisik ya, semuanya hampirnya ibadah fisik. Tawaf itu tawaf 7 kali, kemudian setelah tawaf dari sa'i itu dari Sofa ke Marwah juga 7 kali. Itu kalau sekarang sebenarnya ada sudah disediakan kayak kursi roda itu. Cuman kadang-kadang orang Indonesia mungkin tidak ada orang yang membantu dia untuk mendorong, karena di sana itu semuanya pakai uang. Kalau kita nggak kuat itu harus pakai kursi roda dan yang dorong itu dibayar gitu ya. Berapa bayarnya? 300 real, 400 real, ya, lumayan. 500. Sekarang 500 ya. Saya ketika haji itu, karena saya waktu itu mahasiswa gitu ya, dari Mesir saya haji tahun 2009 itu,
kita kekurangan uang ya, kayak haji backpacker lah kalau sekarang ya. Kita tidur di mana-mana gitu kan, bawa uang sedikit, masih muda gitu. Akhirnya saya nerima tuh untuk dorong-dorong. Alhamdulillah saya laksanakan itu. Ada ibu satu sudah sepuh, tapi saya dorongnya di atas bukan di bawah, jadi agak kuat lah waktu itu. Kalau sekarang kayaknya ya mikir-mikir juga, dorong orang. Dan orangnya ya alhamdulillah, enggak Bu dapat berapa putaran, Bu, salam Bu, kirim salam ke Rubah gini, kirim salam. Nah itu kalau yang amanah diputarkan sampai 7 kali. Ini ada yang nggak amanah ini. Saya waktu haji itu saya mendapati ada orang sepuh naik kursi roda, ditinggal di pinggir jalan. Dia kelaparan. Saya tanya, kemana Bu? Nggak tahu. Katanya saya mau didorong, tapi ini nggak ada yang mau dorong. Saya ditinggal di pinggir. Saya lapar katanya. Hotelnya mana Bu? Ini ya Allah. Ini gimana ini yang mau dorong nggak ada, ditinggal di pinggir jalan, orangnya kelaparan, nggak bisa jalan. Akhirnya kami dan teman-teman itu ngantarkan ke hotelnya itu. Ini terjadi seperti itu. Wallahu a'lam, ini orangnya orang mana yang mau dorong malah ditinggal pinggir jalan dalam keadaan lapar, kasihan sekali. Ya, memang kejadian di sana aneh-aneh. Saya pernah jalan gitu ya, ada bapak-bapak sudah sepuh gitu ya, ketemu sama rombongan kami. Mau kemana Pak? Saya nggak tahu. Saya udah muter-muter nggak ketemu hotel saya, ya Allah. Akhirnya kita lihat hotelnya diantar begitu ya. Baik, wukuf di Arafah, mandi, prosesi puncak jemaah haji. Kemudian walil mabit di Muzdalifah, dan untuk mabit di Muzdalifah ini juga disunnahkan untuk mandi. Wali ramyil jimar afalas, dan juga untuk melempar jumrah yang ketiga. Jadi kalau prosesi haji itu di tanggal 9 wukuf, tanggal 10 itu di luar Makkah kita menyembelih atau Idul Adha, tapi mereka melempar jumrah dan dilanjutkan dengan melempar jumrah 3 hari. Ada istilahnya nafar sani, ada nafar salis gitu. Itu semuanya tinggal di sana, melempar batu. Baik. Walid tawafi, dan sunnah juga mandi untuk tawaf. Tawaf ini gak harus Anda haji begitu ya. Gak harus haji. Kita ingin tawaf saja. Tetapi karena di Mekah sana katanya di bawah, di pelataran yang Masjidil Haram itu, karena terlalu banyak jamaahnya, akhirnya diwajibkan untuk yang di bawah itu kalau mau tawaf adalah untuk laki-laki, orang yang pakai baju ihram itu, pakai 2 helai kain. Kalau pakai baju seperti ini nggak boleh tawaf, tawafnya di atas. Mungkin itu untuk biar yang di bawah nggak crowded atau nggak kumpul orang terlalu banyak begitu ya. Tapi tawaf ini nggak harus pakai baju ihram. Andaikan kita mau tawaf, kalau zaman saya waktu itu belum ada, ya udah kita pakai baju seperti ini, putar-putar 7 kali sudah kita dianggap tawaf. Tawaf itu ada bacaan tertentunya nggak ada. Tawaf itu ya kita zikir apa yang keluar dari kita. Yang diajari sebenarnya ada 2, kalau nggak salah satu kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah semuanya hafal baca itu ya. Jadi karena orang Indonesia tidak tahu, akhirnya ada mutawif yang pegang mic ditalkin semuanya ke belakang. Kemudian wali sa'i, dan juga mandi kalau mau sa'i antara Safa dan Marwah itu. Kemudian yang terakhir mandi wali dukhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mandi ketika masuk ke kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Makkah dan Madinah ini, karena memang 2 kota ini adalah kota yang sangat dihormati di Islam, kota suci. Makkah di sana terdapat Ka'bah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedangkan Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Madinah itu mulia dikarenakan didatangi Nabi Muhammad dan beliau meninggal di sana, kuburannya ada di sana. Mudah-mudahan kita semua diberkahi anak turunan kita untuk bisa ziarah ke Mekah, Madinah, ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah mandi-mandi yang disunnahkan. Maka ketika itu sunnah harus ada niat ketika mandi. Karena niat itu yang menentukan kita dapat pahala atau tidak. Makanya ketika hari Jumat kita niatnya mandi untuk hadir sholat Jumat. Ketika mau misalkan masuk kota Mekah, mandi karena masuk kota Mekah gitu.
Karena orang Indonesia mandi sudah menjadi proses sehari-hari. Kita sudah tanpa ada mandi sunnah ini, kalau orang Indonesia mandi 2 hari sekali. Makanya kalau sampai Mekah itu airnya cepat habis. Itu selain orang Indonesia mandi, itu nyuci. Habis itu air yang ada di hotel. Kalau orang di luar Indonesia nggak terlalu gemar mandi. Karena kita walaupun ada di mana inginnya mandi terus. Baik, demikian ini perihal tentang mandi sunnah sudah kita jelaskan. Kalau ada yang ditanyakan dari hal ini dan juga dari hal lain, saya persilahkan.